Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Abul Qasim al-Mustafa wa alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ashabihi al-mayyadin anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala habibina wa habibi ilahil alamin sayyidina wa maulana Abul Qasim al-Mustafa Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pemirsa rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan pada kita taufik, hidayah, peluang sehingga kita bisa meraih kenikmatan bulan Ramadan. Dan malam-malam ini kita telah memasuki malam-malam ke-10 hari terakhir bulan Ramadan. Ramadan adalah sebuah hal yang indah apabila kita mengenalnya, di mana di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pada kita begitu banyak peluang untuk membersihkan jiwa kita yang penuh dengan kekotoran. Ramadan Allah memuliakan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan bahwa Ramadan adalah bulannya umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Walaupun dalam hadis lain dikatakan Ramadan sebagai sahrullah, bulannya Allah. Karena itu Ramadan merupakan sebuah keagungan sendiri, di mana ketika ini adalah bulan Allah yang dihadiahkan kepada kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan kita punya banyak peluang untuk membersihkan jiwa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbahnya ketika menjelang Ramadan mengatakan bahwa di bulan Ramadan ini kita diundang menjadi tamu-tamunya Allah, yang menjadi orang yang mendapatkan karamah, kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Anfasukum fihi tasbih wa naumakum fihi ibadah. Bahkan setiap tarikan nafas kita dikatakan itu bagaikan orang yang sedang bertasbih, dan tidurnya kita kan dalam tidur dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah. Kan dalam tidur kita juga selalu bernafas, dan napas kita pun dihitung sebagai tasbih oleh Allah Subhanahu wa taala. Anfasukum bihi tasbih wa naumakum fihi ibadah wa du'aukum fihi mustajabah, dan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keindahan Ramadan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Maka sebuah anugerah besar ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita peluang untuk memasuki bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan Ramadan ini malam Ramadan terakhir kita, tapi masih ada Ramadan yang lain, sehingga kita bisa banyak mengambil peluang dan kesempatan agar Ramadan ini kita bisa mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pemirsa yang dirahmati Allah, bayangkan ketika keindahan bulan Ramadan yang tidak bisa kita bandingkan dengan bulan apapun dalam satu tahun perjalanan bulan-bulan yang ada. Kita tahu di malam Ramadan ada malam-malam yang Allah jadikan malam itu khairum min alfi syahr, lebih baik bahkan daripada 1000 bulan. Ibadahnya pada malam itu akan dihitung sebagai ibadahnya lebih daripada 1000 bulan. 1000 bulan sekitar 80 tahun lebih. Luar biasa. Kita tidak mungkin melakukan sebuah ibadah terus menerus, karena dalam kehidupan kita pasti mempunyai banyak kesibukan, dan kita tidak tahu sampai kapan usia kita akan menimpa kita, akan sampai kepada diri kita, karena kita tidak tahu janji Allah Ta'ala bahwa kullu nafsin da'iqatul maut,
Sementara kapan maut itu datang Allah tidak menceritakan kepada kita. Maka kita diberikan peluang untuk masuk ke dalam bulan Ramadan. Ini adalah sebuah peluang besar untuk membersihkan jiwa kita, membersihkan diri kita, dan menjadikan kita orang yang lebih baik. Bahkan dikatakan dalam khutbahnya Nabi, kita dijadikan orang-orang sebagaimana wali-wali Allah, min ahli karamatillah, mendapatkan karamah dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah Ramadan, tempat di mana kita punya peluang besar untuk menjadikan diri lebih baik, untuk menjadikan jiwa lebih bersih, dan menjadikan peluang kita untuk meraih surganya ilahi Rabbi. Pemirsa yang dirahmati Allah, Ramadan juga disebutkan sebagai bulan Al-Quran, karena di bulan ini diceritakan Al-Quran juga diturunkan. Ya, dan di bulan Al-Quran ini Al-Imam Ja'far As-Sadiq mengatakan Ramadan adalah bulan musim seminya Al-Quran. Di mana-mana orang membaca Al-Quran, di mana-mana orang berkumpul untuk tadarrus, di mana-mana orang berkumpul untuk mutalaah tentang Al-Quran. Al-Quran yang biasanya diletakkan di atas lemari berdebu, kali ini diturunkan, dibersihkan dan mulai dibaca. Al-Quran yang biasanya hanya menjadi hiasan-hiasan, kini mulai nampak keasliannya ketika kaum muslimin mulai membukanya. Dan inilah peluang kita untuk semakin memperdalam Al-Quran. Akan tetapi para pemirsa rahimakumullah, kita tahu Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang yang belajar Al-Quran. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Ini disebut sebagai Allah Subhanahu wa ta'ala oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang-orang yang terbaik. Khairukum, sebaik-baik dari kalian. Maka beruntunglah kita yang dekat kepada Al-Quran. Akan tetapi ada satu hal yang mungkin perlu kita bahas di malam ini. Karena sekarang kita lihat banyak, alhamdulillah, kita puji syukur kepada Allah, kita aturkan salawat kepada Rasulullah, berbahagiaan kita ketika kita melihat banyak sekolah-sekolah tahfidz Al-Quran. Orang-orang yang mulai mengaji Al-Quran. Bahkan kita lihat di televisi ada perlombaan-perlombaan anak-anak kecil yang hafal Al-Quran. Subhanallah, sungguh membanggakan hati kita sebagai seorang muslim. Akan tetapi saudaraku, para pemirsa rahimakumullah, kita tahu Al-Quran tidak berdiri sendiri. Al-Quran adalah sebuah padanan dari sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan sebagai pendampingnya. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang mu'tabarah di semua kalangan, ketika Nabi mengatakan inni taraktu fikumut tsaqalain, kitab Allah wa itrati ahlu baiti. Aku meninggalkan kepada kalian dua hal, ya, kitab Allah wa itrati ahlu baiti. Fa innahuma lan yaftariqa hatta yarida alayyal haud. Keduanya tidak akan pernah terpisah sampai menjumpaiku di al-haud. Artinya Al-Quran tidak berdiri sendiri. Al-Quran diberikan oleh Rasulullah pendamping bernama dikenal dengan nama Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Kalau kita melihat Al-Quran sendiri, Al-Quran dikatakan bahwa Al-Quran itu tidak bisa tersentuh kecuali dengan kesucian. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak akan menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Ya. Sebagian kaum muslimin untuk menghormati Al-Quran, walaupun kita bukan mutahharun, tapi kita mutatahhirin, kita bisa mensucikan diri kita. Maka orang-orang apabila menyentuh Al-Quran, mereka harus berwudu misalnya. Tapi ayat ini mengatakan mutahharun, yang artinya orang-orang yang disucikan. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak akan menyentuh Al-Quran, memahami makna Al-Quran illal mutahharun. Di sini kita kembali lagi kepada Al-Quran. Adakah orang-orang yang dijamin kesuciannya oleh Al-Quran? Adakah orang-orang yang Al-Quran sendiri mengatakan bahwa mereka ini disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kita kembali, karena kalau tidak ada yang disucikan, la yamassuhu ilal mutahharun, tidak akan ada yang bisa memahami Al-Quran, yang menyentuh Al-Quran, membuka Al-Quran dalam artian memahami makna-makna batini dari Al-Quran. Ya. Maka kita kembali kepada Al-Quran. Adakah orang-orang tersebut? Maka ketika kita lihat, kita menemukan dalam surat Al-Ahzab ayat 33 ketika Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yuridullahu liyuthiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Bahwa sesungguhnya Allah hendak membersihkan dari kalian wahai ahlul bait segala kotoran, wa yutahhirakum, dan mensucikan kalian tathira, sesuci-sucinya.
Ayat ini seolah-olah menjadi sebuah jawaban dari pertanyaan kita, kalau Al-Quran itu tidak akan tersentuh kecuali dengan orang-orang yang disucikan oleh Allah. Ayat ini jawabannya, bahwa ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala mensucikan orang-orang tertentu yang dikenal oleh Al-Quran tersebut dengan sebutan Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Maka tidak mungkin Al-Quran berdiri sendiri tanpa orang yang bisa mendampinginya, mengenalkannya, atau orang yang bisa memahami dan menjaganya. Kita tahu Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menurunkan Al-Quran juga menjamin untuk menjaga Al-Quran tersebut. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna nahnu nazzalna dzikra fa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan ad-dzikra, yaitu Al-Quran, dan kami yang menjaganya. Artinya Allah menjaga Al-Quran tersebut. Dari apa? Bukankah kita lihat orang masih bisa merobek-robek Al-Quran? Kita lihat di penjara Guantanamo bahkan Al-Quran dirobek-robek dan dibuang ke dalam tempat yang kotor atau diinjak-injak. Kalau para penyihir misalnya menduduki Al-Quran, menghinakan Al-Quran, bukankah Allah menjanjikan untuk menjaganya? Kenapa ternyata Al-Quran masih terhina? Pemirsa yang dirahmati Allah, tentu makna di sini bukan Al-Quran dalam artian Quran yang tercetak dengan dua sampul di atas dan depannya. Bukan itu, karena itu semua dicetak oleh manusia. Walaupun isinya adalah kalamullah, tapi yang Allah jaga tersebut bukan fisiknya Al-Quran, tapi batinnya Al-Quran, intinya Al-Quran. Itu tetap dijaga oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ketika Allah menjanjikan, inna nahnu nazzalna dzikra fa inna lahu lahafidun, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Allah juga memberikan tuntunan kepada kita, kalau kalian ingin mengenal Al-Quran, maka bertanyalah dengan ahlinya. Orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lain, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penjaga Al-Quran, dalam ayat yang lain disebutkan sebagai ad-dzikra, itu menjaga Al-Quran. Ketika Allah berfirman, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah orang-orang yang disebut sebagai ahlad dzikri. Ad-dzikri, kalau tadi Al-Quran dikatakan inna nahnu nazzalna dzikra, dalam ayat ini Allah mengatakan fas'alu ahlad dzikri, tanyalah ahli Al-Quran yang sebenarnya. Ketika kita bertanya siapakah ahli Al-Quran, maka Rasul menjawab, aku tinggalkan pada kalian dua hal, kitab Allah wa itrati ahlu baiti. Inilah ahli Al-Quran yang menjadi pendamping Al-Quran, yang menjadi padanan Al-Quran. Maka alhamdulillah, sekali lagi kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah. Kita lihat di mana-mana orang membaca Al-Quran, di mana-mana muncul sekolah-sekolah tahfidz Quran. Tapi sayangnya Al-Quran tunggal yang dipelajari. Tidak banyak orang yang tidak mengenal, tidak banyak orang yang mengenal padanan Al-Quran, yaitu Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Tidak banyak orang yang menjadikan Al-Quran bersama dengan padanannya. Maka kita sebagai pecinta Ahlul Bait, pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang belajar Al-Quran, mari kita hidupkan Al-Quran ini bukan hanya Al-Quran semata sebagai sebuah kitab, sebagai sebuah bacaan, sebagai sebuah kalamullah, tapi bagaimana padanan Al-Quran pun juga kita jadikan sebagai sebuah rujukan dari pemahaman kita, sehingga kita bisa menuju kepada Allah sebagaimana yang diharapkan. Pemirsa yang dirahmati Allah, apa dampaknya ketika seseorang hanya belajar Al-Quran? Belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, tapi hatinya tidak mengenal padanan Al-Quran. Pemirsa, beberapa tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika khalifah demi khalifah berganti sampai pada kemasan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada tahun itu Ali bin Abi Thalib juga mengalami banyak ujian demi ujian. Salah satu ujian terberat beliau, dan ini akan sampai membawa ke beliau kepada kesyahidan, adalah kejadian di malam 19 Ramadan, seperti malam ketika video ini ditampilkan. Ketika itu ada seorang penghafal Al-Quran, hafal Al-Quran. Di hari 19 Ramadan, di malam hari 19 Ramadan, di waktu subuh, ketika Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib sedang menuju ke masjid untuk sholat, lalu beliau membangunkan orang-orang yang tertidur di masjid tersebut. Beliau pun mendirikan sholat. Ketika beliau sujud, tiba-tiba ada seorang
yang dikenal oleh manusia layak sekitarnya sebagai seorang khawarij bernama Abdurrahman ibn Muljam alaihi la'nah, yang Rasulullah kalau menimpali dia mengatakan dengan mereka tersebut, orang tersebut adalah orang yang paling celaka di muka bumi. Ketika itu Abdurrahman ibn Muljam mencabut sebuah pedangnya, pedang yang telah dilumuri oleh racun yang harganya 1000 dirham. Dia mengatakan seandainya racun ini terkena kepada 1000 orang Madinah, maka semuanya akan terbunuh. Dia mempersiapkan pedangnya. Hari itu ketika Ali bin Abi Thalib sedang sujud menghadap Rabbnya, pedang tersebut diayunkan membelah kepala suci Nabi Muhammad, kepala suci Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Saudaraku, kenalkah Anda siapa Abdurrahman bin Muljam? Dia seorang yang hafal Al-Quran. Dia seorang yang memahami Al-Quran. Bahkan dia pernah diutus untuk mengajar Al-Quran. Inilah Abdurrahman bin Muljam yang dikenal dan diketahui sebagai seorang ahli Al-Quran, tapi bisa membunuh padanan Al-Quran. Mengapa itu bisa terjadi? Ini terjadi karena memang Al-Quran, kata Rasul SAW, Al-Quran hanya sampai di kerongkongannya saja, tidak sampai kepada hatinya. Jiwanya tidak tersentuh oleh Al-Quran. Kebenciannya kepada Ahlul Bait sebagai padanan Al-Quran membuat dia semakin tersesat walaupun dia penghafal Al-Quran. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, pemirsa yang dirahmati Allah, benar kata Nabi Muhammad, kam min qari'in wal rubbam qamin wal qur'ani yal'anu. Berapa banyak seorang pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran, wal Quran yal'anu, sementara Quran itu sendiri melaknatnya. Kenapa? Karena Al-Quran hanya menjadi sebuah bacaan, bukan menyentuh kepada jiwanya. Karena Al-Quran hanya menjadi sebuah ajang untuk pamer, hanya menunjukkan saya bisa baca Al-Quran, saya indah kata-kata saya, kalimat saya, indah suara saya. Kadang-kadang diperlombakan satu dengan yang lainnya, tapi jauh dari kebenaran Al-Quran. Tidak mengenal padanan Al-Quran, artinya Al-Quran dibaca secara hampa. 19 Ramadan adalah hari musibah bagi Imam Ali bin Abi Thalib. Bagi pengikut Ahlul Bait, 19 Ramadan adalah salah satu di antara malam-malam yang diperkirakan sebagai malam Lailatul Qadar. Di malam itu Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib, sang penjaga Al-Quran, orang yang dikatakan Rasulullah sebagai pintu gerbang ilmu Nabi Muhammad SAW, tersungkur dalam sujudnya dengan pedang yang membelah kepalanya, sementara yang menggalnya, yang memotong kepalanya, yang membelah kepalanya seorang yang dikatakan hafizul Quran. Saudaraku, Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib adalah padanan Al-Quran, tapi terlupakan hatta oleh pembaca Al-Quran. Maka mari pada bulan Ramadan ini kita kenalkan siapa Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib. Kita sampaikan inilah padanan Al-Quran. Sebisa mungkin kita sampaikan kepada masyarakat luas, kepada seluruh umat Islam, untuk lebih mengenal Imam Ali dan Ahlul Bait alaihissalatu wassalam sebagai padanan Al-Quran. Tidak cukup hanya kita membaca Al-Quran tapi tidak mengenal padanan Al-Quran. Itu yang bisa kita bahas pada siang hari ini, pada sore hari ini, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah meridhai kita dan Allah menjadikan kita orang-orang yang selalu bersama Al-Quran dan bersama dengan Ahlul Bait yang keduanya tidak akan berpisah sampai ke telaga Al-Haud. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.